Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 149 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menaklukkan harimau langit beku dan menggunakan simbol pemakan jiwa untuk menyerap energi jahat yang mencemari makhluk itu. Namun, kekuatan tersebut meninggalkan jejak kekuatan iblis di dalam simbol, menandakan adanya rahasia besar yang belum dia pahami. Setelah mengumpulkan bahan untuk menelan api suci, dia dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan ke pegunungan gurun, wilayah misterius yang terbagi menjadi 5 lapisan dunia. Setelah melalui serangkaian pertempuran dan jebakan kabut putih, kelompok mereka terpisah dan Xiaoyan terlempar sendirian ke sebuah danau misterius dengan pavilion terlarang. Di sana, bersama Long Yi, dia menyadari bahwa tempat itu merupakan tanah berkah kuno, tempat seorang ahli puncak pernah mengasingkan diri. Xiaoyan perlahan menyingkirkan berbagai pikiran lain dari benaknya, kemudian mulai memusatkan perhatian untuk berpikir lebih dalam. Ia bergumam dalam hati bahwa daerah ini merupakan pegunungan gurun yang dipenuhi dengan aura jahat yang mirip dengan kekuatan dari ras iblis luar dunia. Ditambah lagi, tempat ini tampaknya mengandung kekuatan penghalang yang menekan baik kekuatan jiwa maupun kekuatan mental. Ia menatap ke arah pavilion yang berdiri di atas permukaan air berwarna kecoklatan itu, lalu duduk bersila di lantai kayu. Pavilion ini dan permukaan airnya, gumamnya, seolah mencoba memahami sesuatu dari situasi yang aneh itu. Setelah beberapa menit berpikir dalam diam, Xiaoyan berdiri. Tatapannya mengarah pada air danau yang berwarna coklat pekat di hadapannya. "Padatkan," ucapnya. Sesaat kemudian, sebuah sinar api yang memancarkan kekuatan luar biasa muncul di ujung jarinya. Dengan hentakan ringan, dia mengarahkannya ke permukaan air danau. "Pergi." Begitu perintah itu keluar, sinar api itu meluncur cepat, meninggalkan jejak panas di udara. Namun, ketika keluar dari lindungan pavilion, kekuatan dan kecepatan sinar api itu tiba-tiba menurun drastis. Api yang semula berkobar pun tampak melemah, seolah ditekan oleh kekuatan tak kasat mata yang amat kuat. Namun, api yang dilepaskan Xiaoyan bukanlah api biasa. Itu merupakan hasil perpaduan 23 jenis api surgawi yang kekuatannya jauh melebihi api manapun. Karena itu, meski menghadapi tekanan besar, sinar api tersebut tetap mampu bertahan dan akhirnya menembus ke dalam air danau. Api itu tidak padam saat memasuki air, melainkan terus bergerak di bawah permukaan seolah menjelajah. Bagi Xiaoyan, api tersebut seperti matanya sendiri yang memperlihatkan pemandangan di dalam danau secara langsung ke dalam pikirannya. "Tidak ada di sini, di sana juga tidak ada," gumamnya dengan mata terpejam, mengamati melalui persepsi apinya. Namun tak lama kemudian sesuatu menarik perhatiannya. "Tunggu, apa itu?" Seekor makhluk raksasa tiba-tiba muncul di hadapan sinar api itu. Makhluk itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan menelan sinar api milik Xiaoyan bulat-bulat. Tubuh Xiaoyan di atas pavilion bergetar. Dia tersentak, lalu membuka mata dengan sorot serius. "Jadi benar, ada sesuatu di dalam danau ini," ucapnya sambil menatap permukaan air yang kembali tenang tanpa gelombang. Long Yi yang berdiri di sisi lain memandangnya dengan ekspresi terkejut. "Ada sesuatu?" tanyanya. Xiaoyan mengangguk, tidak tahu makhluk apa, tetapi kekuatannya luar biasa. Setidaknya jauh melampaui binatang ajaib harimau langit beku yang kita hadapi sebelumnya. Tiba-tiba, permukaan air di sekitar pavilion beriak hebat. Riak itu membentuk pusaran air besar yang berputar dengan cepat. "Sepertinya akan muncul," gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Tubuhnya seketika diliputi api, guna melindungi dirinya dari serangan apapun. Dalam hitungan detik, sebuah kolam air raksasa setinggi puluhan meter menembus permukaan danau, menebarkan aura pembunuhan yang amat kuat. Kolom air itu langsung menghantam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat penguasa Suwon yang dilapisi api surgawi. Sebuah serangan teknik tingkat tinggi segera diluncurkan, menabrak kolom air tersebut. Ledakan keras menggema di udara. Namun anehnya, benturan antara api dan air itu segera lenyap tanpa bekas, seolah keduanya menyatu secara alami tanpa menimbulkan satupun riak air. Tidak hanya makhluk air itu yang aneh, bahkan air danau ini pun tampaknya bukan air biasa. Gumam Xiaoyan, ia dapat merasakan dengan jelas bahwa bahkan dengan kekuatan Dodi bintang 5-nya, ia tidak sanggup menimbulkan riak sekecil apapun di permukaan air. Xiaoyan kemudian berdiri tegak di pavilion, menatap pusaran air yang terus berputar di depan matanya. Suaranya menggema,
tunjukkan dirimu. Namun, sebelum dia sempat melangkah keluar, suara berat dan kasar tiba-tiba bergema dari dalam pusaran air itu. Manusia, tempat ini bukan untukmu. Siapapun yang datang ke sini hanya berakhir dengan kematian. Xiaoyan menatap sumber suara itu dengan waspada. Senior, aku tidak bermaksud menyinggung. Kedatanganku ke sini hanyalah kebetulan, ucap Xiaoyan. Begitu suara makhluk itu terdengar, kepala Xiaoyan terasa berdenyut hebat, seolah pikirannya dihantam kekuatan spiritual besar. Hal itu membuatnya terkejut, sebab dengan kekuatan jiwa setingkat kaisar puncak, sangat jarang ada yang mampu membuatnya kehilangan keseimbangan seperti itu. Suara berat itu kembali bergema dari air. Jangan kira aku tidak tahu niat busuk manusia seperti kalian. Tempat ini adalah tempat bersemayamnya Tuan kami. Siapapun yang datang ke sini hanyalah ingin merebut harta milik tuanku. Maka, kalian semua harus mati. Tak lama kemudian, suara lain terdengar, lebih muda dan tampak ragu. Jangan buru-buru membunuhnya. Jarang sekali manusia datang ke sini. Jika dia mati begitu saja, bukankah kita akan bosan lagi? Sosok pertama langsung membentak, "Diam!" Seketika, suara muda itu lenyap tanpa jejak. Makhluk itu kembali mengatakan, "Manusia, kau punya dua pilihan. Bunuh dirimu sendiri atau biarkan aku yang menghabisimu." Xiaoyan tersenyum tipis. "Bagaimana jika aku menolak?" Suara dari dalam pusaran air berubah menjadi geraman marah. "Kau mencari kematian." Xiaoyan menatap pusaran itu dengan senyum kecil di bibirnya. "Bagaimana jika aku katakan bahwa aku punya cara untuk membebaskan kalian dari belenggu danau ini? Sebagai gantinya, kalian akan memberitahuku segalanya tentang tempat ini dan membawaku menuju tempat kediaman tuan kalian," ucap Xiaoyan. Senyumnya kian melebar, memancarkan aura percaya diri yang tak tergoyahkan. "Apa yang baru saja kau katakan?" Suara gemuruh tiba-tiba mengguncang permukaan air. Dan dari pusaran besar yang muncul, suara berat bergema dengan kemarahan yang menekan. Xiaoyan menatap tenang ke arah pusat pusaran tersebut. Dia menjawab dengan datar, "Seperti yang baru saja kukatakan, Long Yi yang sebelumnya muncul telah kembali ke dalam penguasa Suan." Pusaran air kembali bergolak hebat. Suara penuh kemarahan terdengar. "Bocah, tahukah kau apa yang sedang kau katakan?" Rasa pusing yang menekan seakan menusuk kepala Xiaoyan. Namun dia tetap berdiri tegak. Lalu, dari dalam pusaran itu, terdengar suara lembut dan kekanak-kanakan. "Kau benar-benar bisa melakukannya." Namun sebelum suara itu sempat berlanjut, suara tua kembali membentaknya. "Diam! Adapun kau, manusia tak dikenal, jangan berani bicara sembarangan, atau aku akan mencincangmu menjadi 8 bagian. Lalu kita lihat siapa yang benar." Pusaran air pecah hebat, dan sesosok tubuh raksasa sepanjang puluhan meter muncul di hadapan Xiaoyan. Cahaya air berkilau di sekujur sisiknya yang tajam. Xiaoyan terpaku. "3 kepala ular air," ucap terkejut Xiaoyan. Makhluk itu merupakan salah satu jenis binatang langka dan buas di antara segala makhluk air. Meski kekuatannya belum menyamai Swallowing Python, namun tetap merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Ular ini memiliki 3 kepala, masing-masing memiliki kesadaran sendiri namun tetap berbagi satu tubuh dan satu sumber kekuatan. Perbedaan sifat dan elemen di antara mereka membuat setiap gerakannya memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan gunung dan membelah bumi. Tubuhnya muncul sepenuhnya ke permukaan. Setiap sisik memantulkan cahaya kehijauan yang menusuk mata. Dari tubuh raksasa itu, 3 kepala perlahan terangkat tinggi. Di kepala tengah yang tampak paling gadang, terdapat 7 garis hijau yang terukir jelas di antara sisik-sisiknya. Dan bahkan bayangan garis ke-8 mulai tampak samar. Itu berarti kekuatannya telah mencapai 2 di bintang 7 puncak, hampir menembus ke bintang 8 awal. Kepala di sebelah kanan yang terlihat lebih muda dan halus pun memiliki 7 garis hijau. Kekuatan yang tidak kalah berbahaya. Namun kepala di sisi kiri tampak terpecah rapat, seolah kehilangan kehidupan sama sekali. Kepala tengah dengan tatapan yang tajam dan lidah bercabang yang menjulur mengeluarkan suara dingin. "Bocah, serahkan nyawamu." Tubuh besar itu melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. "Awas, kau bisa menabrak penghalang." Suara muda dari kepala kanan terdengar cemas. Namun sebelum peringatan itu selesai, benturan keras terdengar. Tubuh raksasa itu menubruk pelindung tak terlihat di depan paviliun, menciptakan gelombang air raksasa. Dari jarak hanya 1 meter, nafas panas dari hidung makhluk itu menyapu wajah Xiaoyan. Namun penghalang misterius paviliun itu tetap tak tergoyahkan. Xiaoyan mengamati dengan tenang. "Tampaknya sama seperti yang kuperkirakan," ucapnya perlahan. Kepala tengah menatapnya penuh amarah. "Kau memang berani manusia,
Tapi mari kita lihat seberapa lama penghalang ini bisa melindungimu. Suara serak itu berubah menjadi mantra yang meluncur cepat dari lidah bercabangnya. Energi misterius mulai bergetar di sekitar pavilion. Xiaoyan segera menyadari sesuatu yang buruk. Kekuatan pelindung pavilion sedang terserap sedikit demi sedikit. Ia segera mengangkat penguasa Suan dan energi yang lebih dahsyat memancar darinya. Suara muda dari kepala kanan kembali terdengar lembut. Manusia, berhati-hatilah. Kakakku sedang menguras kekuatan penghalang. Jika dia berhasil, kau akan sendirian melawan kami. Tapi jangan takut, kekuatannya tak lebih dari manusia bintang 8 Dodi. Kepala tengah mendengus keras, nafasnya menggelegar seperti petir. Baik-baik, aku tidak bicara lagi. Jangan marah kakak. Suara lembut itu kembali berbicara. Kali ini dengan nada panik dan sedikit manja. Xiaoyan menggerling kening. Makhluk ini benar-benar gila. Gumam Xiaoyan. Ia dapat merasakan aura makhluk itu memang bukan berasal dari tempat ini. Mereka tampak seperti makhluk yang telah lama dikurung di wilayah asing. Kekuatannya menyatu namun jiwanya terikat. Tidak bisa menunggu lebih lama. Xiaoyan merasakan aliran pelindung pavilion kian menipis. Begitu satu lapisan perlindungan benar-benar hilang, tidak ada lagi yang dapat menahan dua makhluk mengerikan itu. Dia menghentakkan kaki, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Teknik langit, tapak dewa penciptaan. Sebuah telapak raksasa terbentuk dari energi murni dan menghantam tubuh 3 kepala ular itu. Bodoh, tubuh 3 kepala ular roh air dibentuk dari esensi air murni. Unsur air sangat lembut namun sekaligus tangguh. Pertahanannya hanya kalah dari unsur tanah. Untuk melukai kami, setidaknya kau butuh teknik tingkat Xian. Serangan sekelas Xian apalagi hanyalah lelucon. Suara lembut itu disusul tawa kecil yang menggoda. Xiaoyan menggenggam erat penguasa Suan. Begitukah? Dia melemparkan penguasa Suan ke udara. Saat itu, simbol pemakan jiwa di telapak tangannya mulai bersinar, memancarkan kabut hitam pekat yang menyelimuti penggaris tersebut. Long Yi kembali muncul dalam bentuk roh naga, melilit di sekitar penggaris, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Nafas naga. Seruan keras mengguncang udara. Dari dalam penggaris, semburan api bercampur energi hitam pekat meluncur deras ke arah tubuh besar 3 kepala ular air itu. Kekuatan aneh itu menyelimuti seluruh danau, memantulkan kilau hitam di antara semburan api. Tubuh raksasa milik 3 kepala ular air bergetar keras. Ketiga kepalanya meski berbagi tubuh yang sama, namun memiliki kesadaran dan kehendak yang sepenuhnya berbeda. Saat kepala berwajah bengis tengah berusaha memecahkan kekuatan penghalang misterius yang melindungi pavilion, kepala ular yang lebih kecil perlahan bersuara. Matanya berkilat waspada. Serangan yang baru saja dilancarkan oleh Xiaoyan adalah hasil gabungan kekuatan Long Yi dan jimat pelahap jiwa. Ledakan beruntun terdengar, menggelegar di udara. Kekuatan api mengerikan menelan kabut hitam yang menyelimuti langit danau. Namun, kekuatan yang paling menakutkan bukanlah api itu sendiri. Xiaoyan sadar, dengan kekuatan api surgawinya saja, dia tidak mungkin bisa melukai makhluk kuat seperti itu. Karena itu, serangan naga kali ini hanyalah alat untuk menyamarkan kekuatan jimat pemakan jiwa. Dia menggunakan taktik menyembunyikan pisau di balik senyum, memanfaatkan kekuatan api untuk menutupi daya serang dari jimat tersebut, menyerang langsung jiwa makhluk itu. Benda mampu menelan aura jahat yang paling murni, maka melawan 3 kepala ular air, kekuatan tersebut sudah lebih dari cukup. Dari salah satu kepala ular, suara berat bergema di udara dan memecah keheningan. Anak manusia, semua perlawananmu sia-sia. Setelah aku memecahkan penghalang pavilion ini, aku akan memakanmu hidup-hidup. Meskipun dia samar-samar merasakan adanya kekuatan aneh di dalam serangan naga itu, kesombongan 3 kepala ular air membuatnya sama sekali tidak mengindahkan ancaman itu. Dalam pandangannya, tidak ada teknik licik manusia yang mampu menentang jurang kekuatan di antara mereka. Manusia ini bisa melihat bahwa kita terkurung di danau ini. Tapi jika hanya mengandalkan kekuatan sekecil itu, bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya? Kekuatannya membelenggu kami di dasar danau ini terlalu mengerikan. Kepala ular yang lain dengan suara yang lebih lembut dan polos menjawab. Namun, sudah sangat lama tak ada manusia yang datang ke sini. Aku ingat, sang tuan tempat ini pernah berkata, siapapun yang datang dan berhasil melewati ujian di sini akan diizinkan pergi ke kediamannya. Kepala ular yang berwajah bengis mengatakan, lakukan sesuai perintahku. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan anak manusia ini. Seketika, setelah komunikasi batin itu berakhir, semburan api naga menghantam tubuh raksasa makhluk itu dengan keras. Serangan tersebut mengenai titik vital, 3 inci di bawah kepala, tempat yang dikenal sebagai titik mati ular.
Tubuh besar itu bergetar hebat. Rintihan kesakitan yang memilukan terdengar dari kepala berwajah bengis. Awalnya dia tidak menyadari bahaya itu. Namun ketika nyala api menembus sisi kerasnya, rasa takut yang mencekam tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Tidak baik. Sadar akan ancaman yang merayap, kepala itu segera menunduk tajam ke arah air danau. Tubuh raksasa yang sebelumnya menampakkan sepertiga bagiannya di permukaan air, kini kembali tenggelam ke dalam. Aroma daging terbakar memenuhi udara. Tubuhnya kini bagai seekor hewan panggang raksasa. Api merah yang berkobar di permukaan tubuh perlahan memudar tersapu air misterius danau. Namun di antara sisa luka itu, muncul nyala hitam yang tidak dapat padam. Dari pusat api hitam itu, terpancar aura menakutkan dan simbol-simbol kuno yang berdenyut seolah memiliki kehidupan. Kepala ular yang berada di tengah meraung marah. Tubuhnya menggeliat hebat sebelum menyelam ke dasar danau, berusaha memadamkan api itu. Namun, setiap percobaan justru membuat rasa sakitnya semakin parah. Seolah ada sesuatu yang mencabik jiwanya dari dalam. Saat itulah, suara tenang Xiaoyan terdengar dari arah paviliun. Jangan buang tenaga untuk hal yang sia-sia. Dia duduk santai di atas bangku batu, pandangannya tenang meski situasi di sekitarnya begitu mencekam. Apa itu? Tanpa aku sendiri yang bertindak, bahkan seorang dewa pun tak akan bisa memadamkannya, ucap Xiaoyan. Meskipun sebagian besar penghalang di sekitar paviliun telah dilemahkan oleh makhluk itu, Xiaoyan tetap tidak terganggu. Justru inilah saat yang tepat untuk melakukan perundingan. Sebenarnya, dia sendiri tidak sepenuhnya paham mengapa muncul api hitam itu. Namun dia tahu satu hal pasti, nyala itu berasal dari jimat pemakan jiwa di tangannya. Jika dia menghendaki, cukup dengan satu niat, api itu akan padam dan kembali ke jimat. Namun jika dibiarkan, kekuatan jimat itu yang asal-usulnya sangat misterius akan terus menelan kekuatan jiwa makhluk itu sampai habis sebelum akhirnya padam dengan sendirinya. Raungan penuh amarah menggema dari bawah air. Manusia keparat, apa yang telah kau lakukan? Tubuh raksasa 3 kepala ular air kembali muncul ke permukaan. Namun kali ini, auranya tampak sangat lemah. Salah satu kepala telah terkulai tanpa nyawa, sementara 2 lainnya tampak berpeluh deras, menahan rasa sakit luar biasa dari api hitam yang tak kunjung padam. Pada titik vital di bawah kepala, api hitam itu terus membara. Tidak peduli cara apa yang digunakan, tidak ada yang mampu memadamkannya. Xiaoyan menatap pemandangan itu dengan senyum tipis. Menarik, jadi inilah kekuatan sejati dari jimat pemakan jiwa. Bahkan makhluk kuno sekuat 3 kepala ular air pun dapat dibuat tersiksa seperti ini. Makhluk yang sebelumnya begitu angkuh kini telah kehilangan segala wibawanya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu yang ganjil. Kekuatan jiwanya ternyata sedang melemah. Itulah sebabnya 3 kepala ular air tampak begitu panik. Api hitam itu perlahan menggerogoti esensi jiwa mereka. Dalam waktu singkat saja, kekuatan jiwanya telah terkikis 1%. Jika dibiarkan selama 10 menit lagi, fondasi mereka akan benar-benar hancur. Xiaoyan tersenyum tenang. Sekarang, kurasa aku sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk bernegosiasi dengan kalian, bukan? Dia tahu bahwa sejak awal, makhluk itu hanya ingin menguji apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membebaskan mereka dari belenggu danau ini. 3 kepala ular air menahan rasa sakit di tubuh dan jiwanya. Suara berat kembali menggema dari 3 kepala yang tersisa. Anak manusia yang berani, kau adalah satu-satunya yang berani berbicara seperti itu padaku. Semua yang datang ke sini sebelumnya mati di mulutku. Namun Xiaoyan tetap tersenyum. Dan aku adalah satu-satunya yang dapat memberimu kebebasan, ucapnya. Ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan, 3 kepala raksasa milik makhluk purba itu menunjukkan ketidaksenangan. Mereka, yang selama ini dikenal sebagai makhluk setara dengan manusia setingkat Dodi Bintang 8, bahkan memiliki kekuatan gabungan yang cukup untuk menantang Dodi Bintang 9. Namun kini, dia justru dibuat tunduk oleh seorang manusia muda. Rasa tidak puas membuncah dalam hatinya. Anak manusia, kau benar-benar terlalu sombong. Suara berat itu menggelegar, disertai riak air yang bergemuruh. Namun di hadapan kemarahan itu, Xiaoyan hanya menatap dengan tenang. Nada suaranya datar namun penuh keyakinan. Tidak perlu banyak bicara, kini kesepakatan kita telah tercapai. Aku ingin mengetahui segala hal tentang tempat ini. Sebagai gantinya, aku akan membantu kalian melepaskan diri dari belenggu wilayah ini. Tetapi, setelah itu, kau harus membawaku menuju ke kediaman utama yang ada di sini. Ular air berkepala 3 itu terdiam sejenak, kemudian menghembuskan nafas berat, suaranya lebih tenang. Itu tidak menjadi masalah, asalkan kau benar-benar dapat menolong kami keluar dari tempat ini. Bahkan membawamu ke tempat terkutuk itu pun bukan masalah.
Namun saat menyebut tempat terkutuk, seluruh tubuhnya bergetar tanpa kendali, jelas menunjukkan ketakutan yang mendalam. Hanya saja, sebelum itu, tolong tarik kembali kekuatan hitam itu. Meskipun aku tidak takut, tetapi jika dibiarkan lebih lama, kekuatan itu akan menggerogoti jiwaku. Xiaoyan memandang dingin, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya yang dilingkupi api hitam pekat. Aku peringatkan satu hal, kekuatan ini pernah menundukkanmu sekali, dan aku bisa menggunakannya kembali. Jika kau berani menipuku, maka selanjutnya aku akan membiarkannya melahap seluruh jiwamu. Percayalah, aku memiliki kekuatan untuk melakukannya. Nada tenang itu membawa tekanan menakutkan. Salah satu kepala ular dengan suara muda dan lembut tiba-tiba bersuara. Kenapa galak sekali? Padahal aku tadi sudah memberitahumu kelemahan kakak besar. Namun sebelum dia sempat melanjutkan, kepala ular yang paling besar langsung mengeluarkan desisan keras. Seketika suara lembut itu menghilang, seolah takut ditegur, mirip anak kecil yang ketakutan dimarahi. Ular air berkepala 3 itu kemudian menundukkan kepalanya. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku, Raja Ular Air berkepala 3, bersumpah atas darah dan garis keturunanku sendiri. Mendengar sumpah itu, Xiaoyan mengangguk ringan. Dia tahu bahwa bagi sihir atau makhluk purba, darah merupakan lambang kehormatan dan kekuatan. Sumpah atas darah adalah bentuk ikrar tertinggi yang tak akan mereka langgar. Xiaoyan menatap dingin, lalu menggerakkan tangannya perlahan. Kembalilah. Sekejap kemudian, telapak tangannya bersinar dengan daya serap yang menakutkan. Api hitam yang semula membakar tubuh ular raksasa itu tersedot kembali dengan kecepatan tinggi, lalu menghilang di genggamannya. Bersamaan dengan itu, seberkas energi murni tersisa mengalir masuk ke tubuhnya, hasil dari penyerapan sebagian kekuatan jiwa sang ular. Namun, dia tidak memperdulikannya lebih lanjut. Suara lembut dari kepala ular muda itu kembali terdengar. Kali ini membawa nada kagum. Wah, teknik apa itu? Kekuatanmu luar biasa. Sepertinya setidaknya sudah mendekati tingkat Xian. Xiaoyan mengabaikan pujian itu. Dia hanya menatap datar. Sekarang, jelaskan padaku tempat apa ini dan mengapa kalian bisa terperangkap di sini. Aku perlu mengetahui semua sebelum mencari jalan keluar. Sambil berbicara, lambang hitam di telapak tangannya, simbol pemakan jiwa masih berkilau samar, menandakan peringatannya masih berlaku. Kepala muda itu berseru lagi dengan riang. Sebelum itu, ayo ubah wujud dulu. Dalam bentuk ular seperti ini repot sekali. Begitu suara itu berakhir, tubuh besar mereka bergetar dan memancarkan 3 cahaya berwarna berbeda. Dalam sekejap, tubuh raksasa mereka menghilang, berubah menjadi 3 pancaran cahaya yang melayang lembut di atas permukaan air. Xiaoyan pun mengerutkan kening. Berubah menjadi manusia, dia sedikit terkejut. Bagi makhluk buas, menjelma menjadi manusia adalah proses yang sangat langka dan berbahaya. Biasanya, mereka hanya dapat melakukannya dengan bantuan obat atau sihir tingkat tinggi. Namun wujud sejati manusia sejati hanya dapat dicapai oleh makhluk setingkat Dosian yang memilih jalan reinkarnasi atau pelatihan ulang. Tidak lama berselang, 3 cahaya itu mulai memadat. Dari pancaran biru muda, muncul sosok gadis berwajah lembut dengan mata besar berkilau, rambut dikuncir ekor kuda, dan tubuh ramping dalam balutan pakaian sederhana yang menonjolkan keanggunannya. Dari cahaya hitam, muncul sosok pria berpakaian serba gelap. Tubuhnya kekar, dan dari matanya terpancar keganasan yang membuat siapapun menggigil bila menatapnya. Sedangkan dari cahaya terakhir, muncul sosok perempuan yang dipeluk oleh pria berpakaian hitam itu. Wajahnya tidak menonjol, namun dari tubuhnya memancar aura aneh yang sulit dijelaskan. Anehnya, tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seolah hanya jasad tanpa jiwa. Laki-laki berpakaian hitam itu menatap Xiaoyan di hadapannya. Ingat baik-baik manusia, namaku Cexing. Ini kedua adikku, Seling dan Seiyu. Mereka bertiga berdiri di atas air, seolah-olah air di bawah kaki mereka bukanlah sesuatu yang dapat menelan makhluk hidup. Sosok gadis muda itu melangkah ke depan dengan penuh rasa ingin tahu. Hei, namaku Seling. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Apakah dunia luar menyenangkan? Serangkaian pertanyaan lugu itu membuat Xiaoyan hanya bisa menahan nafas panjang. Merasa tidak tahu harus menjawab mana yang lebih dulu. Namun suara Cexing kembali terdengar. Kali ini membawa nada tegas. Ling Ling, hentikan dulu. Ada hal yang lebih penting. Tatapannya berpindah ke arah gadis tak bernyawa yang masih berada dalam pelukannya. Dalam mata penuh kekuatan itu tersirat rasa bersalah mendalam. Gadis muda itu menunduk, suaranya melemah. Kakak, hal ini bukan salahmu. Kalau saja waktu itu kakak sulung tidak. Cexing menggeleng pelan. Tidak, semua ini memang kesalahanku. Jawaban jujur itu membuat Seling membeku. Matanya menunjukkan keterkejutan. Sang kakak yang selama ini keras dan dingin, kini mengakui kesalahan dengan jujur. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Setelah hening sejenak, Sesing kembali memandang Xiaoyan. Anak manusia, aku akan memberitahumu semua yang ku tahu. Kemudian dia menatap Seling seolah menyiratkan makna tersembunyi. Ling Ling, sudah saatnya kau juga mengetahui kebenarannya. Xiaoyan pun mengangguk sopan. Silakan senior, meskipun dia belum tahu maksud sebenarnya, tetapi karena makhluk itu telah menepati sumpah darahnya, dia memilih untuk mendengarkan dengan tenang. Masih ingatkah kau, Ling Ling? Dulu aku pernah berkata bahwa kita bukanlah penghuni tempat ini. Kita ditangkap oleh pemilik kediaman ini, dijadikan penjaga abadi bagi istananya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.